Bayangkan jika kekacauan sebuah negara sebenarnya sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Dan yang lebih mengerikan, orang yang memberitahu kapan kekacauan itu akan terjadi justru mungkin adalah orang yang memegang tombolnya. Sekarang kita dengarkan baik-baik. Belakangan muncul prediksi yang membuat banyak analis politik mulai berbicara dengan nada serius bahwa pada Juli hingga Agustus 2026 Indonesia akan memasuki masa yang sangat genting. Banyak orang langsung bertanya, apakah ini benar-benar ramalan atau ini sebenarnya kode operasi politik yang sedang dipersiapkan? Namun yang membuat banyak orang merinding adalah ternyata ratusan tahun yang lalu, seorang raja dari tanah Jawa pernah menulis sesuatu yang sangat mirip dengan kondisi zaman sekarang, Prabu Jayabaya. Dan menurut ramalan kuno itu, sebelum Nusantara memasuki masa kebangkitan, negeri ini akan lebih dulu melewati masa kegaduhan yang mengguncang segalanya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kegaduhan itu memang takdir sejarah? Atau sebenarnya ada tangan-tangan besar yang sedang menyiapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, misteri ramalan atau sinyal operasi. Dalam dunia intelijen, ada satu prinsip sederhana yang jarang dibahas secara terbuka. Jika seseorang tahu kapan sebuah bom akan meledak, biasanya dia juga tahu siapa yang memasang bom tersebut. Karena krisis sosial yang benar-benar hampir tidak pernah bisa diprediksi secara presisi, apalagi sampai menunjuk bulan tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa kerusuhan, konflik sosial atau krisis politik biasanya muncul secara tiba-tiba. Namun jika ada seseorang yang mengatakan pada bulan ini negara akan mengalami kekacauan, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia memiliki informasi intelijen yang sangat dalam. Tapi kemungkinan kedua justru jauh lebih mengerikan. Dia mungkin bagian dari orang-orang yang menyusun skenario tersebut. Dan disinilah banyak analis politik mulai bertanya, apakah prediksi tentang masa genting Indonesia ini hanya sekedar peringatan atau sebenarnya ini adalah sinyal kepada jaringan politik tertentu untuk mulai bergerak. Yang kedua, operasi yang tidak terlihat. Dalam geopolitik modern, ada sebuah strategi yang sangat halus. Strategi ini tidak menggunakan tank, tidak menggunakan rudal, dan tidak menggunakan bom. Senjata utamanya hanya satu, narasi. Strategi ini dikenal dengan istilah psychological operation atau operasi psikologis. Caranya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, sebarkan prediksi tentang krisis. Yang kedua, ulangi narasi tersebut di berbagai media. Yang ketiga, buat masyarakat mulai percaya bahwa pemerintah sedang menuju kegagalan. Ketika masyarakat mulai percaya, maka kepercayaan publik terhadap negara akan mulai runtuh. Dan jika pada akhirnya kekacauan benar-benar terjadi, masyarakat akan berkata, benar kan, dari dulu sudah diperingatkan. Padahal bisa saja kekacauan itu memang sudah disiapkan sejak awal. Dan yang membuat merinding, metode ini sudah digunakan berkali-kali dalam sejarah dunia. Yang ketiga, pola sejarah yang tidak banyak disadari. Jika kita membuka kembali lembaran sejarah Indonesia, ada satu hal yang cukup aneh. Bulan Agustus seringkali menjadi bulan yang penuh gejolak. Dalam berbagai era politik, bulan ini beberapa kali memiliki titik panas bagi negara, demonstrasi besar, konflik politik, benturan antar kelompok, dan berbagai peristiwa yang mengguncang stabilitas nasional. Apakah ini hanya kebetulan atau sebenarnya ada pola politik yang berulang? Beberapa pengamat bahkan mengatakan bahwa Indonesia sering memasuki masa kritis
justru pada bulan yang sama dengan bulan kemerdekaannya. Namun yang lebih mengejutkan, ramalan kuno Jayabaya ternyata juga pernah menggambarkan masa seperti ini. Yang keempat, ramalan Jayabaya dan zaman Kolobentu. Ratusan tahun yang lalu, Raja Kediri bernama Jayabaya menulis sebuah ramalan tentang masa depan Nusantara. Salah satu bagian paling terkenal dalam ramalan itu adalah tentang sebuah masa yang disebut sebagai zaman Kolobentu. Zaman ini digambarkan sebagai masa ketika energi mengalami kegaduhan besar. Dalam naskah kuno tersebut digambarkan beberapa tanda yang sangat mencurigakan. Para elit saling berebut kekuasaan. Rakyat menjadi bingung karena terlalu banyak informasi yang saling bertentangan. Tokoh-tokoh lama kembali muncul dalam panggung politik, dan negara terasa seperti kehilangan arah. Jika kita membaca deskripsi hari ini, banyak orang merasa seolah-olah ramalan itu sedang menggambarkan kondisi zaman modern. Namun Jayabaya tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menuliskan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Yang kelima, rahasia setelah kekacauan besar. Menurut ramalan tersebut, masa kekacauan bukanlah akhir dari perjalanan Nusantara. Justru itu adalah awal dari perubahan besar. Jayabaya menulis bahwa setelah masa Kolobentu akan muncul seorang pemimpin yang mampu menyatukan kembali negeri ini. Seorang tokoh yang tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga membawa arah baru bagi bangsa. Banyak orang percaya bahwa sosok ini adalah simbol dari kebangkitan Nusantara. Namun sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu siapa sosok itu. Dan mungkin pertanyaan terbesar yang mulai muncul sekarang adalah, apakah masa yang sedang kita jalani saat ini adalah bagian dari proses menuju kebangkitan tersebut? Yang keenam, mengapa Indonesia selalu diperebutkan? Untuk memahami mengapa Indonesia sering berada dalam pusaran geopolitik, kita harus melihat satu fakta penting. Indonesia bukan negara biasa. Negeri ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar, mulai dari energi, mineral, hingga pangan. Indonesia juga berada di jalur perdagangan global yang sangat strategis. Selat-selat di wilayah Nusantara menjadi jalur utama perdagangan dunia. Jika Indonesia stabil, negeri ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Namun jika Indonesia kacau, banyak pihak justru akan mendapatkan keuntungan, karena negara yang tidak stabil akan lebih mudah dikendalikan. Itulah sebabnya sepanjang sejarah modern, Indonesia selalu menjadi arena permainan geopolitik global. Yang ketujuh, misteri kekuatan di balik layar. Belakangan muncul satu istilah misterius yang mulai ramai dibicarakan di berbagai diskusi politik. Nama itu adalah Chaplin. Sebagian orang menyebutnya sebagai simbol kekuatan besar di balik layar. Sosok yang diduga tidak rela melihat pemerintahan berjalan stabil. Namun sampai hari ini tidak ada bukti yang benar-benar jelas. Dalam politik internasional memang sering muncul tokoh-tokoh bayangan yang bekerja jauh dari sorotan publik. Tapi satu hal yang pasti, dalam dunia kekuasaan tidak pernah ada ruang kosong. Jika ada yang ingin menjatuhkan sebuah pemerintahan, pasti ada kekuatan lain yang ingin menggantikannya. Yang kedelapan, strategi lama yang terus diulang. Jika kita mempelajari sejarah dunia, kita akan menemukan satu pola yang sering muncul. Pertama, sebuah krisis yang dibangun. Yang kedua, masyarakat dibuat panik. Yang ketiga, muncul seorang tokoh yang mengatakan, "Saya punya solusi." Padahal seringkali solusi itu sudah dipersiapkan sejak awal. Strategi ini oleh banyak analis disebut sebagai strategic generate crisis. Menciptakan krisis untuk mendapatkan kekuasaan.
Dan metode ini sudah digunakan di banyak negara sebelum mereka mengalami perubahan besar. Yang kesembilan, rahasia besar Indonesia tidak mudah dihancurkan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan oleh para perancang kekacauan. Indonesia bukan negara yang mudah runtuh. Negara ini sudah melewati banyak badai, mulai dari krisis ekonomi besar, kerusuhan politik hingga tekanan global, dan berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Namun setiap kali badai datang, Indonesia selalu berhasil bangkit kembali. Mengapa? Karena negeri ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan spiritual dan budaya yang sangat kuat. Yang ke-10, pertanda zaman baru. Sebagian spiritualis Nusantara percaya bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki masa peralihan besar, sebuah masa yang dalam ramalan Jayabaya disebut sebagai zaman kebangkitan Nusantara. Masa ketika Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dalam panggung dunia, tetapi mulai menjadi pemain utama. Namun hampir semua ramalan kuno selalu mengatakan hal yang sama. Sebelum kebangkitan besar terjadi, biasanya akan muncul ujian besar terlebih dahulu, dan mungkin ujian itu sedang mulai terlihat sekarang. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.